Inter Milan telah sekali lagi menunjukkan superioritas mereka di kancah Liga Serie A musim ini setelah mencukur habis Lecce malam tadi. Laga yang berlangsung di Stadion Via del Mare tersebut berakhir dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan La Beneamata. Nerazzurri sejatinya mengawali laga tanpa diperkuat beberapa pemain kunci mereka, namun pasukan Simone Inzaghi berhasil mendominasi di sepanjang pertandingan. Keempat gol 26 poin dari 25 laga, dan masih nyaman bertengger di puncak klasemen dengan unggul 9 poin dari Juventus. Sementara itu, kemenangan atas Lecce juga membuat Nerazzurri mencatatkan 10 kemenangan beruntun dari 10 laga terakhir mereka di semua kompetisi. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa timnya masih bisa terus berkembang setelah mengalahkan Lecce malam tadi. Berbicara usai pertandingan, sang pelatih juga memuji penampilan Alexis Sanchez dalam laga tersebut. Tentu saja kami masih bisa terus berkembang karena kami belum melewati bulan-bulan terpenting di musim ini, ujar Inzaghi usai pertandingan seperti dilansir FC Internews. Sangat wajar jika kami menunjukkan sedikit kepuasan setelah mencapai hal yang cemerlang di sepanjang musim. Namun kita harus selalu berusaha untuk berkembang, dan kami membutuhkan kontribusi dari seluruh pemain. Kami akan menghadapi Atalanta pada tengah pekan dan itu akan sulit ketika ada begitu banyak pertandingan. Menghadapi Ladea bukan merupakan laga penentu, karena kita tahu bahwa masih banyak pertandingan dalam 3 bulan ke depan. Maka dari itu kita harus tetap fokus meskipun sedang tertidur. Kemudian mengenai Sanchez, dia memainkan pertandingan yang luar biasa dan melakukannya dengan sangat baik. Sanchez membuktikan bahwa dirinya adalah pemain top dan juara sejati, tutup sang pelatih. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez merasa bahwa dirinya masih lapar untuk terus berkembang setelah mencetak 2 gol saat mengalahkan Lecce malam tadi. Seperti diketahui, Inter sukses meraih 10 kemenangan beruntun dari 10 laga terakhir mereka di semua kompetisi. Nerazzurri kini berdiri kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 9 poin atas Juventus dan masih menyimpan 1 pertandingan yang belum dimainkan. Selain itu, Lautaro juga sukses mencapai tonggak penting dengan mencetak 101 gol di kasta tertinggi Italia. Meski demikian, El Toro tetap menekankan agar timnya tidak terlalu berpuas diri. Saya puas dengan kemenangan ini dan juga sangat senang bisa mencetak lebih dari 100 gol di Serie A, ujar Lautaro usai pertandingan. Ini jelas merupakan Inter dengan konsistensi yang luar biasa. Kami mengalami peningkatan dalam segala aspek setelah mencapai final UCL musim lalu. Namun kami tidak bisa berdiam diri dan harus meningkatkan level setiap hari, untuk membuat pelatih kesulitan dalam mengambil keputusan. Kemenangan ini sangat berarti bagi kami, tetapi kami tidak boleh berpuas diri karena perjuangan belum berakhir. Saya akan mencoba memecahkan rekor gol dalam 1 musim Serie A, karena saya masih lapar untuk terus berkembang. Namun yang terpenting adalah gol yang saya cetak bisa membantu tim meraih poin maksimal, tutup striker asal Argentina tersebut. Pemilik Inter Milan, Suning Group dilaporkan hampir mencapai kesepakatan terkait perpanjangan batas waktu pinjaman kepada Oaktree Capital selama 2 tahun. Menurut Gazzetta dello Sport, negosiasi sedang menuju ke arah kesepakatan mengenai persyaratan baru dengan kepentingan yang lebih tinggi, namun tetap berkelanjutan. Seperti diketahui, masa depan Suning di Inter telah menjadi topik berbagai spekulasi selama beberapa bulan terakhir. Alasannya adalah semakin dekatnya tenggat waktu pembayaran kembali pinjaman kepada Oaktree, yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan. Suning secara efektif menjadikan klubnya sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena itu, jika Suning gagal membayar pinjaman beserta suku bunganya, maka kendali atas klub akan berpindah ke tangan Oaktree Capital. Namun Gazzetta mengonfirmasi bahwa Suning dan Oaktree selangkah lagi akan mencapai kesepakatan untuk memundurkan tenggat waktu pinjaman. Laporan mencatat, Oaktree telah menunjukkan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Suning selama 2 tahun ke depan. Hal ini tentu akan disertai dengan persyaratan baru yang akan menyebabkan meningkatnya suku bunga pinjaman tersebut. Inter Milan dikabarkan tidak perlu lagi menjual pemain bintang mereka pada musim panas mendatang untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Seperti diketahui, Inter terpaksa harus menjual 1 atau 2 pemain kuncinya dalam beberapa musim terakhir karena mengalami masalah finansial.
Namun semuanya akan berbeda pada musim panas tahun ini, di mana proyek Inter akan terus berjalan tanpa harus menjual pemain bintang mereka. Inter pada akhirnya mulai membangun proyek yang kuat di bawah asuhan Simone Inzaghi. Nerazzurri dengan secara tak terduga menghasilkan dana yang besar dari Liga Champions pada musim lalu. Selain itu, kebijakan transfer cerdas dari CEO Beppe Marotta telah sukses menjaga skuad mereka tetap kompetitif. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter juga akan memperoleh lebih dari 50 juta euro dari keikutsertaan mereka di Piala Dunia Antar Klub 2025. Selain itu, mereka sedang berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Scudetto musim ini dan bisa menghasilkan dana jutaan dolar bagi klub. Dua pemasukan itu saja sudah cukup bagi Inter untuk tidak mengorbankan pemain bintang guna menopang posisi keuangan mereka. Sementara di sisi lain, Nerazzurri sudah mulai memperkuat skuad mereka dengan mengamankan kesepakatan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi secara gratis. Dengan demikian, manajemen klub saat ini hanya akan fokus dalam menyiapkan kontrak baru untuk Nicolo Barella, Denzel Dumfries dan Lautaro Martinez. Inter Milan saat ini telah memiliki starting 11 yang bernilai lebih dari 500 juta euro, meskipun hanya mengeluarkan biaya transfer yang relatif kecil. Seperti dilansir FC Internews, yang menyoroti nilai tunai dari para pemain kunci Nerazzurri setelah menerapkan strategi transfer yang sangat jelas dalam beberapa tahun terakhir. Seperti diketahui, Inter telah bekerja dalam batasan finansial yang signifikan dan mengharuskan mereka mengejar pemain yang tersedia dengan harga relatif murah, atau dengan status bebas transfer. Pemain seperti Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan dan Marcus Thuram semuanya telah didatangkan secara gratis. Sementara dalam kasus lain, Nerazzurri mendatangkan beberapa pemain mereka dengan biaya yang tidak terlalu besar. Laporan mencatat bahwa Benjamin Pavard adalah contoh pemain yang sudah bernilai lebih dari apa yang dibayarkan Inter untuk merekrutnya. Nerazzurri mendatangkan Pavard dengan biaya sekitar 30 juta euro yang kontraknya tersisa 12 bulan lagi bersama The Bavarian. Namun penampilan Pavard musim ini menegaskan bahwa nilai pasarnya sekarang tidak kurang dari 50 juta euro. Selain itu, Marcus Thuram yang dikontrak secara gratis kini bahkan lebih berharga, dan tidak diragukan lagi akan dibanderol dengan harga minimal 60 juta euro. Pemain lain yang bernilai setidaknya 50 juta euro adalah Federico Di Marco yang merupakan lulusan Akademi Muda Inter. Di Marco pindah ke Liga Swiss di awal karirnya dengan biaya sekitar 4 juta euro. Tetapi kemudian Inter dengan sigap mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai sekitar 7 juta euro. Dan sekarang Di Marco tentu saja memiliki nilai yang jauh melebihi dari angka tersebut. Sedangkan pemain kunci lainnya seperti Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries dan Nicolo Barella, jelas memiliki harga yang bisa melengkapi nilai starting 11 Inter menjadi lebih dari 500 juta euro. Inter Milan bisa melihat nilai pasar Denzel Dumfries meningkat tajam di kompetisi Euro mendatang. Menurut FC Internews, Dumfries adalah salah satu pemain yang masa depannya di Inter sedang dalam ketidakpastian untuk saat ini. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Dumfries sebenarnya berharap untuk menandatangani kontrak baru bersama La Beneamata. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembicaraan dengan rombongan sang pemain. Jika Inter dan Dumfries pada akhirnya tidak dapat menyetujui persyaratan, maka penjualan di musim panas mungkin akan terjadi. Manchester United dilaporkan sangat tertarik mendatangkan Dumfries dan terus memantau situasi kontrak barunya dengan Inter. Jika Nerazzurri ingin menjual Dumfries pada musim panas ini, maka semuanya tergantung pada nilai harga mantan pemain PSV tersebut. Hal itu mungkin bisa dipengaruhi oleh fakta bahwa ada turnamen internasional besar yang akan diadakan pada musim panas mendatang. Dumfries sejatinya selalu tampil menonjol di beberapa turnamen terakhir untuk timnas Belanda seperti di Euro lalu, dan juga di Piala Dunia Qatar. Maka dari itu, Inter akan berharap Dumfries kembali menunjukkan kualitasnya di Euro mendatang, guna memungkinkan mereka menjual sang pemain dengan biaya lebih dari 50 juta euro. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti menilai bahwa Inter memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Nerazzurri membuka peluang lolos ke babak perempat final usai mengalahkan Atletico Madrid di leg pertama dan akan melakoni leg kedua pada 14 Maret mendatang. Meski sulit bermain di markas lawan, namun Inter memiliki kepercayaan diri yang tinggi berkat pengalaman musim lalu, di mana mereka tampil luar biasa pada babak sistem gugur Liga Champions. Selain itu, musim ini Nerazzurri sedang terbang tinggi di ajang Serie A dengan berdiri kokoh di puncak klasemen.
Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Spalletti membahas peluang Inter untuk menjuarai Liga Champions musim ini. Ya, tentu saja Nerazzurri bisa menjuarai UCL karena mereka memiliki segalanya. Ujar Spalletti seperti dilansir FC Internews. Gaya permainan mereka berkualitas, memiliki keseimbangan, kekompakan serta kedewasaan dan mempunyai satu tujuan. Semua pemain saling membantu dan tidak ada pemain mereka yang memiliki sikap buruk seperti sikap kesal setelah pergantian pemain, atau setelah melakukan kesalahan. Mereka adalah sebuah tim yang sangat terlatih dan memiliki lini tengah yang sangat kuat. Tutup mantan pelatih Nerazzurri tersebut.